Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak hebat semuanya. Di sini saya akan mencoba memaparkan tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual terkait pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Oleh saya, Lutfi Cahyadi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, unit kerja SD Negeri Karanggintung 01 Gandrung Mau, Cilacap. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait sifat dan bentuk lingkungan, dan kodrat zaman isi dan irama. Selanjutnya, pendidik sebagai pamong di sini memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Di sini ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal, yaitu yang pertama Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Jadi yang pertama, sebagai guru ataupun sebagai manusia yang merdeka, di depan memberikan keteladanan. Yang kedua, di tengah membangun semangat, dan yang ketiga di belakang memberikan dorongan. Yang berikutnya yaitu budi pekerti. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak untuk memajukan kesempurnaan hidup selaras dengan alam dan masyarakatnya. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Terkait penerapan di sekolah, di sini penerapan pendidikan yang berperan pada murid di SD Negeri Karanggintung 01 Gandrung Mau, Cilacap. Yang pertama yaitu adanya pembiasaan budaya positif. Di sini terkait pembiasaan sholat, salam, sapa, sopan santun kepada guru dan lain sebagainya. Di sini ada juga mengenai yang kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kemampuan kondisi anak. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Jadi di sini guru memfasilitasi kepada murid sebaik-baiknya. Alasan-alasan kontekstual. Yang pertama yaitu kemerosotan moral menuntut pendidikan yang mengedepankan budi pekerti. Yang kedua, di antara cara mendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah dengan contoh dan pembiasaan. Maka dalam menumbuhkan budi pekerti diantaranya dapat dilakukan dengan keteladanan dan pembiasaan. Yang ketiga, rendahnya capaian hasil belajar karena pembelajaran berpusat pada guru dan tidak sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang keempat, guru sebagai penuntun, pamong atau fasilitator harus dapat memfasilitasi murid yang beragam kebutuhan belajarnya. Hasil dari penerapan ini yaitu yang pertama, murid melakukan budaya positif di sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, karena sesuai dengan kebutuhan belajarnya, murid lebih aktif dan termotivasi. Yang ketiga, murid terbiasa dengan berkolaborasi, komunikasi, toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, murid lebih mandiri, kritis, dan kreatif. Dalam penerapan pendidikan yang berpusat pada murid tentunya ada tantangan.
Nah, di sini disajikan tantangan dan solusi tersebut. Yang pertama, tantangan beberapa murid melakukan kegiatan pembiasaan karena terpaksa, bukan karena motivasi. Yang kedua, pembelajaran membutuhkan banyak waktu. Yang ketiga, bagi yang kurang berminat bisa menimbulkan kejenuhan. Yang keempat, tidak sesuai untuk siswa atau murid yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Solusi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, kita perlu memberikan motivasi dan bimbingan. Dan yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran dengan matang. Dan yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar murid. Maka harapannya dengan solusi-solusi ini, tantangan yang ada dapat kita pecahkan, kita selesaikan. Kemudian, terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan. Salam sehat selalu, bahagia, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.